seorang muslim yang benar-benar meyakini dan menerapkan tauhid dalam hidupnya, dia akan benar-benar terbebas dari semua belenggu penghambaan diri kepada makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas suatu tema yang sangat urgen, yaitu bagaimana Islam memandang kebebasan. Pendengar yang budiman, kebebasan atau kebahagiaan yang hakiki menurut Islam adalah ketundukan seorang hamba terhadap rambu-rambu syariat dan kepatuhan seorang manusia terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan membalas hamba-hambanya yang patuh tunduk terhadap syariatnya dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang indah di dunia dan pahala yang besar di akhirat. Sebaliknya, siapa saja yang melepaskan diri dari rambu-rambu syariat dengan berpaling dari peringatan Allah, maka Allah akan memberikan kesempitan hidup, kesempitan dada, dan kesengsaraan di dunia, dan kebutaan, serta azab di akhirat kelak, sebagaimana telah disebutkan dalam ayat-ayat Quran yang suci. Satu hal yang penting untuk kita ketahui adalah bagaimana caranya agar kita dapat terbebas dari penghambaan kepada makhluk, atau bagaimana kita dapat merdeka dan terbebas dari perbudakan atau penghambaan kepada selain Allah Rabbul Alamin. Sebelumnya, yang harus ditekankan adalah bahwa landasan utama Islam adalah tauhid, yang berarti pemurnian ibadah dan penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, serta berpaling dari penghambaan kepada selain Allah. Dan tauhid dalam makna ini merupakan suatu keterbebasan yang sempurna dan kemerdekaan yang hakiki dalam pandangan Islam. Jadi, kebebasan dalam Islam adalah jika seorang hamba terbebas dari perbudakan atau penghambaan kepada selain Rabb-Nya Allah Ta'ala. Dan sebaliknya, siapa yang meninggalkan aturan-aturan Allah, maka dia telah terjatuh dalam perbudakan hawa nafsunya. Dia belum merdeka karena masih diperbudak oleh hawa nafsunya. Dan tidak ada yang lebih buruk dalam memperbudak manusia selain hawa nafsu. Tidak ada ilah yang lebih buruk untuk disembah di muka bumi ini selain hawa nafsu. Pendengar yang budiman, seorang muslim yang benar-benar meyakini dan menerapkan tauhid dalam hidupnya, dia akan benar-benar terbebas dari semua belenggu penghambaan diri kepada makhluk yang tidak punya kuasa untuk memberikan manfaat sedikit pun maupun menolak bahaya dari dirinya. Dia terbebas dari penghambaan kepada makhluk yang lemah menuju kepada penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Yang di tangannya lah, yakni di tangan Allah segala kebaikan, dan dialah satu-satunya pencipta, pemberi rizki dan pelindung di alam jagat raya ini. Pendengar yang budiman, inilah makna ucapan seorang sahabat yang mulia, yaitu Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu, seorang prajurit muslim di bawah kepanglimaan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ketika dia diutus kepada panglima besar Persia, yaitu Rustum, maka Rustum, panglima besar Persia ini, bertanya kepadanya, apa yang membuat kalian keluar dari Jazirah Arab dan keluyuran ke negeri-negeri orang? Apakah kalian mencari harta? Kalian kekurangan bahan makanan di negeri kalian? Kalian haus dengan harta dan kemewahan dunia, sehingga kalian keluyuran ke negeri-negeri orang? Maka Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu, prajurit muslim yang telah bertauhid ini, menjawab,
Allah subhanahu wa ta'ala lah yang telah mengutus kami untuk mengeluarkan siapa yang dikehendakinya dari penghambaan kepada makhluk menuju penghambaan kepada Allah Ta'ala semata, dan dari kesempitan dunia kepada kelapangannya, serta dari kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Inilah jawaban seorang sahabat yang secara singkat dan jelas memaparkan tentang hakikat dakwah tauhid, dakwah kebebasan. Dia berkata, Allah yang telah mengeluarkan kami, Allah yang telah mengutus kami untuk mengeluarkan siapa yang dikehendaki Allah dari penghambaan kepada makhluk yang hina dan lemah kepada penghambaan terhadap Allah yang maha perkasa, dan mengeluarkan siapa yang dikehendaki Allah dari kesempitan dunia kepada kelapangan dunia, serta dari kezaliman agama-agama batil kepada keadilan Islam. Inilah hakikat Islam. Membebaskan, melapangkan, memberikan solusi, jalan keluar, dan kebahagiaan. Pendengar yang budiman, setiap manusia terlahir dengan fitrah dan kecenderungan untuk menghambakan diri dan tunduk kepada sesuatu. Ini fitrah manusia yang tidak mungkin bisa dipungkiri atau dihindari. Manusia terlahir membawa fitrah atau pembawaan untuk tunduk atau menghamba kepada sesuatu. Maka jika fitrah atau pembawaan ini tidak diarahkan kepada penghambaan yang benar, itu kepada Allah Rabbul Alamin, maka dengan sendirinya dia akan menghamba kepada syaitan dan hawa nafsunya. Renungkanlah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ke-23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Tidakkah engkau perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya, dan Allah menjadikannya tersesat berdasarkan ilmu Allah? Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang dapat memberinya petunjuk selain Allah? Maka mengapakah kalian tidak mengambil pelajaran dari hal ini? Yakni Allah SWT mengingatkan kita, mengarahkan perhatian kita untuk mencermati orang-orang yang telah diperbudak dan diperhamba oleh hawa nafsunya. Kemana saja hawa nafsunya menuju, maka dirinya ke sana menuju. Dikarenakan dia telah mengikuti dan menyembah hawa nafsunya, maka Allah pun menyesatkannya dan mengunci mati pendengaran, hati, dan menutupi penglihatannya dari melihat kebenaran. Maka jika hamba yang telah disesatkan Allah seperti ini, telah dikunci mati pendengaran, hati, dan ditutupi penglihatannya dari melihat yang hak, maka siapakah yang dapat memberinya petunjuk setelah Allah menyesatkannya? Dan Allah SWT tidak menzalimi seorang pun, tetapi hamba itu sendirilah yang menzalimi diri mereka sendiri. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ. Dan kami tidaklah menzalimi mereka, tetapi mereka sendiri yang menzalimi diri-diri mereka sendiri. Allah telah mengutus Rasulnya dengan membawa bukti-bukti yang terang, telah menurunkan kitab sucinya yang memberikan petunjuk yang jelas dan gamblang, dan memberikan kepada manusia akal sehat, pertimbangan yang matang. Bukti-bukti telah ditunjukkan, hujjah telah ditegakkan, Rasul telah diutus, kitab suci telah diturunkan, dakwah telah disampaikan. Setelah jelas bukti-bukti dan ayat-ayat yang terang benderang seperti ini, lalu ada manusia yang lebih memilih kebutaan daripada petunjuk. Dia lebih memilih kegelapan dan kesesatan daripada nur yang terang benderang. Maka orang ini benar-benar telah menukar kesesatan dengan hidayah dan menukar azab dengan ampunan Allah Ta'ala. Pendengar yang budiman, makna ayat ini adalah, tidakkah kamu perhatikan orang yang menjadikan agamanya mengikuti hawa nafsunya, sehingga tidaklah dia menyukai sesuatu menurut hawa nafsunya kecuali dia akan mengikutinya, karena dia tidak beriman kepada Allah SWT
tidak mengharamkan apa yang diharamkannya dan tidak menghalalkan apa yang dihalalkannya. Maka cara beragamanya adalah mengikuti hawa nafsunya, mematuhi rambu-rambu hawa nafsunya. Yang halal adalah apa yang dihalalkan hawa nafsunya, dan yang haram adalah apa yang diharamkan oleh hawa nafsunya. Maka inilah orang yang celaka dan sengsara. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita dari sifat-sifat ini. Pendengar yang budiman, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berusaha mencari-cari dalih untuk menyudutkan Islam dan mengesankan bahwa aturan-aturan syariat Islam adalah belenggu yang mengekang kebebasan manusia, atau menyelisihi hak-hak asasi manusia, atau tidak sejalan dengan kemaslahatan masa kini. Padahal kalau diperhatikan dengan seksama, semua dalih yang mereka kemukakan justru membantah pemahaman mereka dan bukan mendukungnya. Di antara syubhat yang mereka lontarkan adalah, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang yang kafir. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Mereka berdalih dengan hadis ini bahwa Islam menjadikan manusia yang mukmin dalam penjara di dunia. Ya. Nah, bagaimana pemahaman yang benar terhadap hadis ini? Imam Al-Hafidh Ibn Al-Qayyim rahimahullah berkata dalam kitabnya Bada'i'ul Fawaid, ya, Bada'i'ul Fawaid, yaitu yang pertama, pemahaman hadis ini yang pertama adalah bahwa orang yang beriman di dunia ini, keimanan yang kuat menghalangi dia untuk memperturutkan hawa nafsu atau syahwat yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga dengan keadaan seperti ini, seolah-olah dia hidup dalam penjara. Atau dengan kata lain, dunia ini adalah tempat orang yang beriman memenjarakan hawa nafsunya dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Berbeda dengan orang kafir yang hidup bebas memperturutkan nafsu dan syahwatnya. Ini pemahaman pertama. Pemahaman yang kedua dari hadis tersebut adalah, dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang yang kafir. Maksudnya adalah, jika dibandingkan dengan keadaan atau balasan orang yang beriman dan orang kafir di akhirat kelak. Karena orang yang beriman itu meskipun hidupnya di dunia paling senang dan bahagia, tetap saja keadaan tersebut seperti penjara jika dibandingkan dengan besarnya balasan kebaikan dan kenikmatan yang Allah Ta'ala sediakan baginya di surga kelak. Sedangkan orang kafir, meskipun hidupnya di dunia ini paling sengsara dan menderita, tetap saja keadaan tersebut seperti surga jika dibandingkan dengan pedihnya balasan yang menanti mereka di akhirat kelak. Jadi, orang mukmin di dunia, meskipun dalam kebahagiaan, kekayaan, kesenangan, dan melimpahnya kekayaan, tetapi tetap keadaan orang mukmin seperti ini tetap seperti di penjara jika dibandingkan dengan kenikmatan yang akan diraihnya di surga kelak. Sedangkan orang kafir, meskipun dia sangat miskin, sangat sengsara dan menderita di dunia ini, tapi keadaan yang seperti ini tetap seperti surga jika dibandingkan dengan kehidupan yang pedih dan sengsara di dalam lubang-lubang neraka jahanam di akhirat kelak. Dan makna yang kedua ini, pendengar yang budiman, pernah dilontarkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika ditanya oleh seorang Yahudi penjual minyak. Suatu hari, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berjalan di pasar di atas kudanya yang indah dengan pakaiannya yang putih, bersih dan penuh wibawa. Di belakangnya ratusan para penuntut ilmu dan murid-muridnya berjalan dengan penuh tawadhu dan rendah hati. Keadaan Imam Syafi'i yang seperti ini bagaikan seorang raja. Berjalan dengan kuda yang tinggi dan bagus, pakaiannya putih, bersih dan berwibawa. Di belakangnya diikuti oleh ratusan murid-muridnya. Berjalan di pasar. Di pasar dia berpapasan dengan seorang Yahudi penjual minyak yang pakaiannya bau dan tubuhnya kusut serta menunjukkan kesengsaraan dan kemiskinan. Si Yahudi penjual minyak ini ketika melihat Imam Syafi'i dalam keagungan dan kewibawaannya, dia tertegun, terkagum. Kemudian menghentikan Imam Syafi'i dan berkata, "Aku hendak bicara sebentar kepadamu." Ya. Kata Imam Syafi'i, "Silahkan." Maka si Yahudi yang terhina ini berkata,
bukankah Nabimu sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir? Jawab Imam Syafi'i, ya benar. Tapi cobalah engkau perhatikan keadaanmu sekarang ini, dan engkau perhatikan keadaanku sekarang ini. Siapa yang sebenarnya sekarang ini di penjara di dunia ini? Engkau ataukah aku? Ya. Cobalah engkau bandingkan keadaanmu, wahai imam, yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan seperti ini di dunia, padahal engkau orang beriman. Dan keadaanku yang miskin dan menderita di sini, di dunia sebagai orang kafir, mana yang sebenarnya di penjara? Orang mukmin atau orang kafir? Begitu pertanyaan dan syubhat si Yahudi yang terlaknat ini. Maka Imam Syafi'i rahimahullah menjawab dengan spontan. Wahai Yahudi, perhatikanlah. Dengan penderitaan yang engkau alami seperti ini, jika dibandingkan dengan balasan yang akan kau terima di akhirat kelak jika engkau mati dalam agama batil ini, maka engkau akan tahu sesungguhnya engkau sekarang di surga. Sedangkan keadaanku yang sekarang ini, jika dibandingkan dengan balasan yang telah Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa di surga kelak, maka keadaanku yang sekarang di dunia ini seperti di penjara. Maka mendengar jawaban yang cerdas ini, si Yahudi tersebut terketuk hatinya, tersadar, ya, terbuka tutupan yang menutupi hatinya. Maka langsung dia mendapat hidayah dari Allah dan bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika itu. Demikianlah ya makna yang kedua dari hadis sahih tadi. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Jadi jelaslah bahwa hadis ini sama sekali tidak mengisyaratkan apa yang dituduhkan oleh musuh-musuh Islam atau kaum orientalis. Bahkan hadis ini menjelaskan dengan gamblang keindahan syariat Islam dan kemuliaan seorang mukmin di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian para pengikut kebebasan yang mutlak itu berdalih dengan beberapa hukum syariat seperti kewajiban hijab bagi muslimah, keharusan meletakkan pembatas atau tabir antara kaum laki-laki dan perempuan. Mereka menganggap ini semua sebagai belenggu yang khususnya mengekang kebebasan kaum perempuan. Satu syubhat, satu keraguan yang sering dilontarkan oleh kaum liberal dan para pendukung emansipasi atau pendukung kesetaraan gender adalah tidak boleh ada pembedaan atau diskriminasi apapun antara laki-laki dan perempuan. Mereka harus derajat sama dalam hak dan kewajiban dan tidak boleh dibedakan. Serta tidak boleh ada aturan-aturan yang mengungkung kebebasan seorang perempuan. Pendengar yang budiman, ya, sebenarnya hikmah besar diwajibkannya hijab bagi muslimah adalah justru untuk memelihara dan menyelamatkan kaum muslimah dari gangguan dan keburukan orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit atau orang-orang yang menginginkan keburukan. Jadi hijab adalah perlindungan bagi kaum muslimah dan bukti keimanan serta kepatuhan kepada Allah Rabbul Alamin. Tapi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, mereka melihat keindahan Islam justru sebagai suatu kungkungan. Ya. Kemudian dalih lain yang mereka gunakan adalah keharusan memasang hijab atau tabir antara laki-laki dan perempuan. Ya. Mereka mengatakan ini belenggu yang mengekang kebebasan kaum perempuan. Padahal pendengar yang budiman, hikmah yang besar dari keharusan memasang hijab atau tabir tersebut justru untuk membersihkan laki-laki dan perempuan yang beriman dari kotoran hati dan fitnah atau cobaan yang mungkin akan timbul jika tidak diletakkan hijab atau tabir di antara mereka. Maka adanya hijab atau tabir antara kaum laki-laki dan perempuan justru bertujuan untuk menjaga kesucian hati mereka. Renungkanlah firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-53. Allah Ta'ala berfirman, dan apabila kalian meminta suatu keperluan kepada istri-istri Nabi tersebut, maka mintalah dari belakang hijab atau belakang tabir. Yang demikian itu lebih suci bagi hati-hati kalian, wahai para sahabat, dan bagi hati mereka, yakni istri-istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Ahzab ayat 53. Terkait ayat ini, Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh rahimahullah berkata bahwa dalam ayat ini Allah menyifati hijab atau tabir sebagai kesucian
bagi hati kaum mukminin, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Karena jika mereka tidak melihat sesuatu yang mengundang syahwat, jika kaum mukminin tidak melihat sesuatu yang mengundang syahwat karena terhalangi oleh hijab atau tabir, maka hatinya tidak akan berhasrat buruk. Oleh karena itu, dalam kondisi ini hati manusia akan lebih suci, sehingga peluang timbulnya fitnah atau kerusakan pun semakin kecil. Karena hijab atau tabir benar-benar mencegah timbulnya keinginan buruk dari orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya. Demikian perkataan Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah. Pendengar yang budiman, untuk menjawab tuduhan dan lontaran syubhat dari kaum pengikut feminisme atau kebebasan perempuan tersebut, maka lihatlah kepada tuan-tuan mereka di Barat, di Eropa dan di Amerika, yang telah menerapkan kebebasan dengan penuh bagi perempuan. Apa yang terjadi di negeri-negeri yang menerapkan kebebasan perempuan? Berapa banyak angka-angka kehamilan di luar pernikahan? Berapa banyak kaum perempuan yang bunuh diri, tersiksa dan stres karena tersakiti, karena dilecehkan, karena direnggut kehormatannya? Dan betapa banyak para pemuda-pemuda yang rusak moralnya, rusak pula fisiknya, dan buruk akhlaknya, serta tertutup basirah, cahaya basirahnya. Kerusakan yang besar telah melanda Barat, karena mereka mengikuti aturan syahwat yang membiarkan kebebasan menurut versi akal mereka. Apakah kita ingin negeri-negeri kaum muslimin rusak seperti negeri mereka? Hendaknya orang yang berpikir dan memiliki akal pikiran membandingkan keadaan ini. Lihatlah negeri-negeri yang menjadi markas atau pusat penyeru kebebasan tersebut. Seperti apa keadaan moral mereka? Telah rusak dan hancur dikarenakan jauh dari hijab, jauh dari aturan-aturan syariat. Pendengar yang budiman, demikianlah penjelasan singkat terkait dengan bagaimana Islam memandang kebebasan. Bagaimana kebebasan yang sejati dalam Islam. Dan bagaimana kebebasan yang semu dalam pandangan akal-akal manusia yang jauh dari cahaya wahyu Allah Rabbil Alamin. Semoga Allah SWT menambahkan bagi kita hidayah, memberikan kepada kita cahaya dalam hati kita, dalam lisan kita, pendengaran kita, penglihatan kita, di depan, di belakang, dan di semua arah kita. Dan semoga Allah Ta'ala menyempurnakan bagi kita cahayanya di hari kiamat kelak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.